لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Manhaj salaf ini menafikan politik, Ustadz. Mengingat banyak di medsos cenderung menyudutkan. Pak, yang antum maksud politik apa? Kalau politik sekarang memang kita tidak mau urusan, karena nggak akan bisa memenangkan Islam, nggak akan bisa memenangkan sunnah. Yang bisa memenangkan sunnah adalah pesantren, pendidikan, dan dakwah. Saya tanya sekarang, hukum Islam apa yang ditelurkan di parlemen dari mulai reformasi sampai sekarang? Ya, suara Al-Quran minimal atau hadis Rasulullah yang didengungkan di parlemen mana? Itu baru suara. Saya tanya sama antum semua, simpel aja, Pak Nasir itu sudah sampai pada puncaknya, Pak. Sudah menjadi Perdana Menteri. Kenapa beliau membuat DDI? Kenapa? DDI itu singkatan apa? Dewan Dakwah Islam Indonesia. Artinya secara bahasa tubuh, Bapak Muhammad Nasir menyimpulkan Islam memang tidak bisa diperjuangkan lewat politik dan parlemen ini, tetapi lewat dakwah dan pendidikan. Kalau yang dimaksudkan politik ala Abu Bakar, oke, itulah yang kita dakwahkan. Kalau politik yang dimaksudkan ala Umar, Utsman, Ali tidak bertentangan. Sekarang politik ala sekarang, siapa yang akan bisa masuk membawa Islam ke sana? Dan siapa yang berani? Walaupun saya tidak melarang, silahkan. Kalau Anda berani memperjuangkan Islam lewat itu, tapi saya tunggu. Reformasi sekarang sudah umurnya berapa? Berapa umurnya? Sudah hampir 20 tahun. 20 tahun. Undang-undang LGBT lempeng. Ya, semua. Bahkan Masya Allah, sekarang ini lebih mendominasi berbagai macam kemungkaran. Ini perlu direview. Kita nggak menghalangi, kita nggak mengharamkan. Dakwah ini tidak bisa diperjuangkan dengan politik ala sekarang, itu aja. Ya. Kalau sekarang antum mencoba untuk apa ya istilahnya, membela, tolong sih sebutkan ada dai yang sukses di parlemen, ada dai yang sukses di politik. Hah? Ada? Sebutin namanya. Yang bisa mengukulkan satu undang-undang wajib pakai hijab seluruh pegawai negeri. Oh, hebat. Nggak usah jauh-jauh sekarang. Sistem kaitannya dengan bank Islam dibikin betul-betul sesuai dengan syariah. Itu aja, nggak banyak-banyak. Sampai hari ini masih juga penuh dengan syubhat. Warisan masih dibiarkan ngambang, boleh nasional, boleh adat, boleh apa tadi? Islam. Seperti itu. Makanya hadirin sekalian, saya sendiri kalau ditanya kenapa Ustadz tidak berpolitik, saya nggak kuat dan nggak sanggup. Terus saya kalau sudah berpolitik, kajian ini siapa yang ngisi? Ya, nggak berpolitik aja, Masya Allah, banyak sekarang tempat-tempat yang belum kita bisa kunjungi. Jadwal masih bengkak. Ini nggak berpolitik. Ya, katanya nanti kalau sudah jadi ini kita akan dakwah gampang. Mana? Ya, mana? Sudah 20 tahun loh Mas, lumayan. Ya, mana ada Masya Allah, ya. Dengan berapi-api ayat disampaikan di parlemen ketika menyampaikan dengar pendapat, tuh dah.
hukum-hukum Islam ditegakkan, minimal kita dengar deh hukum potong tangan pencuri telah diterapkan di Indonesia. Oh, Masya Allah, ini hasil reformasi. Itu Masya Allah, sekarang ini pegawai-pegawai negeri ya, kalau masuk wajib dites bacaan Al-Qur'annya khusus muslim. Oh, Masya Allah. Ya, ini semua kita tidak temukan. Bahkan makin membias, makin hanyut bersama sistem, bukan mempengaruhi malah dipengaruhi. Ustadz, mohon nasihatnya untuk kami dalam menjalani hari-hari yang sangat panas, padahal sering turun hujan, akan nuansa politik di tahun 2019 ini. Sangat terasa negeri ini tengah pecah menjadi dua kubu. Dan yang lebih dari itu, saat banyak terjadi saling cela-mencela antar pendukung. Kami yang belajar agama pun terkadang ikut terbawa emosi. Mohon pencerahannya Ustaz agar kami tetap adem, menjadi hamba Allah yang beradab, seperti yang tengah kita pelajari di kitab Adabul Mufrad ini, juga sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jamaah rahimakumullah. Ya, itulah demokrasi. Jadi kalau bicara demokrasi itu bisa memberikan rasa keadilan, bohong. Itu bikinan manusia yang mendatangkan permusuhan dan kebencian. Di mana ada demokrasi, di situ ada oposisi. Yang mereka senantiasa berusaha, ya, bukan memperbaiki negara, bukan. Oposisi kerjanya dia ingin berkuasa sebenarnya, tapi nggak bisa berkuasa. Maka kita tahu sistem yang ada ini, kalau mau disebutkan tidak bisa menimbulkan perpecahan, akan timbul, mau tidak mau. Oh, kita nggak boleh permusuhan, gimana? Permusuhan itu dibuat. Yang namanya hizbiyah, fanatisme kepada kelompok, itu terjadi. Antum bisa lihat bagaimana mereka saling membuli, jamaah, saling mencela dan memaki. Akhirnya mereka berusaha untuk mengademkan ini itu. Tidak ada cara yang adem kecuali antum baca Al-Quranul Karim. Antum pelajari itu kitabullah. Buat yang muslim. Yang nggak muslim nggak usah baca Quran. Yang muslim nggak mau baca Quran. Padahal Quran yang hudan linnas, hudan untuk semua manusia. Buat yang muslim dan yang non muslim itu ada petunjuk di sana. Sehingga Rasulullah SAW seringkali membacakan Al-Quran kepada orang-orang kafir. Dan mereka akhirnya masuk Islam dengan bacaan-bacaan Quran tersebut. Jadi nasihat anak terus terang jamaah, hampir sebulan ini anak nggak nonton berita, anak tinggalkan berita, karena yang ada hanya membuat sakit hati. Sudah. Terus Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Antum berdoa kepada Allah. Antum berdoa kepada Allah, nggak perlu ikut komentar. Apalagi kalau antum tidak mengikuti berita. Yang jelas tanggal berapa nanti akan ada pemilu, ketika itu tanggal 17 atau 17 April umpamanya. Tidak perlu antum sebagai penuntut ilmu untuk menyibukkan diri dengan urusan politik. Iya, seorang muslim harus tahu kondisi negerinya. Dia ingin menyelamatkan negerinya. Dan antum tahu apa yang merusak negeri kita? Dosa. Ketika orang semakin menjauh dari ajaran Allah dan Rasulnya, dari arahan pencipta langit dan bumi ini, mereka kemudian berpikir, mereka membuat aturan-aturan sendiri, semakin jauh mereka dari keamanan dan kedamaian. Di mana-mana itu terjadi. Maka nasihat ana, jadilah antum hamba Allah Jalla Jalaluhu, Abdullah yang melaksanakan perintah Allah. Dan nasihat ana kepada semua umat Islam, yang rakyat dan pejabat, ingat, kalian semua adalah hamba Allah Jalla Jalaluhu. Tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah bergeser 1 senti pun posisi kalian. Kalian itu adalah Abdullah. Suatu saat malakul maut datang mencabut kalian, walaupun engkau seorang penguasa yang memiliki beribu tentara, mati engkau nanti. Maka nasihat ana tadi, antum tidak perlu
ya mengikuti antum sibuk belajar, komentar-komentar tentang politik kalau antum nggak ngerti nggak usah, biar berikan kepada orang-orang ahlinya jamaah yang melakukan hal itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Sambil antum tadi jaga lisan antum, jangan sampai antum masuk ke dalam perkara-perkara yang tadi nggak berguna buat antum. Hada wallahu a'lam bishawab. Dan supaya kita dapat pemimpin yang baik, kita harus jadi orang baik. Jadi kalau umpamanya kita nggak dikasih pemimpin yang baik, ya berarti kita belum pantas, karena kita belum baik. Dan antum berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, ya Allah, Allahumma walli 'alal muslimina khiyarahum. Ya Allah, jadikan pemimpin buat orang Islam itu yang baik-baik di antara mereka. Minta semua. السؤال على كل حال عن مسألة نتكلم عنها على وجه العموم. يقول: ما نصيحتكم في المشاركة في الانتخابات؟ طبعا الانتخابات يا إخوة، أولا الذي نعتقده أنها ليست من الطرق المشروعة، لأن الانتخابات معناها تعود إلى قضية أن حكم الشعب للشعب، وهذا ليس طريقا مشروعا في الأصل. هذا الذي نعتقده في الأصل. لكن إذا ابتلي الناس بها وهي موجودة وواقعة، فهل نشارك أو لا نشارك؟ أنا الذي أعتقده في هذه المسألة أن الانتخابات التشريعية، الانتخابات للمجالس التي تتولى التشريع، لا تجوز المشاركة فيها مطلقا، لأن الانتخابات التشريعية معناها تفويض النائب على أن يشرع، ولا يجوز لأحد أن يفوض أحدا أن يشرع، فالتشريع لله سبحانه وتعالى. وأما الانتخابات التنفيذية كاختيار رئيس للبلاد أو رئيس بلدية أو نحو ذلك، فهذا من مسائل المصالح والمفاسد. إن ظهرت مصلحة في التصويت أو مفسدة في عدم التصويت، أنا أرى جواز التصويت. يعني مثلا لو كان عندنا مرشحان لمجلس، سواء كانا كافرين أو مسلمين، ولكن أحدهما يتوعد الدعوة السلفية وأنه سيغلق مساجدهم، وأنه سيغلق إذاعاتهم، وأنه كذا وأنه كذا، والآخر يقول إنه كما يقولون ديمقراطي وسيترك للناس اختيارهم وكذا وكذا. هنا لو نجح الأول لكان في ذلك مفسدة عظيمة على الدعوة. فأرى هنا أنه يجوز أن يصوت لمن تقل مفسدته بالنسبة للمسلمين والدعوة، ونحو ذلك من الصور. أما إذا لم يظهر ذلك فلا أرى المشاركة، لا أرى جواز المشاركة إذا لم يظهر في ذلك مصلحة ظاهرة ولا في ترك التصويت مفسدة بينة. لا أرى المشاركة في هذه الانتخابات، على أنكم تعلمون أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن من وصل إلى الحكم فاستقر له الأمر ولو كان بطريق غير مشروع تثبت له الولاية الشرعية. ولذلك المتقدمون ماذا كانوا يقولون؟ يقولون الإمام المتغلب بالسيف له الولاية. يعني عندما يأتي شخص يقول أنا أريد أن أخذ الحكم بالسيف، أريد أن أخرج على هذا الحاكم المسلم وأخذ الحكم بالسيف، ماذا نقول له؟ نقول توكل على الله؟ نقول هذا حرام وأنت مجرم، وإذا خرجت سنقاتلك مع ولي الأمر. لكن خرج وتغلب وأخذ الحكم واستقر له الأمر، هنا أجمع أهل السنة والجماعة على أن الولاية الشرعية تثبت له. نص على ثبوت الولاية له الإمام الشافعي والإمام أحمد
شيخ الإسلام ابن تيمية، وقرر جمع من العلماء أن الولاية تثبت له بالإجماع. فهنا يا إخوة يجب أن نفرق بين الطريق المشروع إلى الولاية، فهذا نحث عليه وتثبت به الولاية، وبين الطريق الممنوع إلى الولاية، فهذا ننصح المسلمين بتركه وننصح ولاة الأمر بتركه. ولكن إذا حصل ووقع ووصل أحد عن طريقه إلى الحكم فإن نثبت له الولاية الشرعية ونثبت له الأحكام الشرعية. فهذا شيء مهم في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة. بعضهم يقول ما دام أن أهل العلم يحرمون الخروج على ولي الأمر، فإذا خرج شخص على ولي الأمر فأصبح حاكما لا تثبت له الولاية الشرعية. لا، فرق بين الطريق وبين حصول الولاية. فإذا خرج خارج على ولي الأمر كنا مع ولي الأمر، ولو حثنا على القتال قاتلنا معه ونقف في وجه هذا الخارجي. لكن لو أن هذا الذي خرج على ولي الأمر تغلب واستتب له الأمر وحصل له الأمر واستقر له الأمر في البلد، فإن نثبت له الولاية الشرعية ولا نجيز الخروج عليه. نقول للناس اسكنوا وقد ثبتت له الولاية الشرعية. كم بقي لنا من الوقت؟ انتهى. Bagaimana pandangan ulama termasuk Ustadz sendiri, saya bukan ulama ya, sendiri dalam menentukan capres yang baik berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan fatwa ulama. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam memilih pemimpin ada cara yang sudah ditunjuki oleh salafus saleh. Yang pertama dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu dengan menunjuk langsung pemimpin yang ada sebelum lengser, menunjuk kepada orang yang menurut dia lebih tepat untuk memimpin setelahnya. Abu Bakar memilih radhiyallahu anhu memilih Umar bin Khattab. Ini cara yang pertama untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan perbuatan para salafus saleh. Dan cara yang pertama ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma dengan isyarat. Beliau mengisyaratkan Abu Bakar As-Siddiq lah radhiyallahu anhu lah yang menjadi pemimpin setelah beliau. Makanya setelah itu para sahabat Nabi, meskipun setelahnya itu ada sedikit perselisihan, tetapi akhirnya mereka bersepakat bahwa yang menjadi khalifatul Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah SAW wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan banyaknya isyarat, seperti menjadi imam ketika Rasulullah SAW sakit, menjadi pemimpin haji saat Rasulullah SAW beliau tidak berhaji, kemudian menjadi pemimpin perang, dan seterusnya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, melalui ahlul halli wal aqd. Orang-orang yang istimewa dikumpulkan. Kemudian di antara mereka memilih salah satu untuk menjadi pemimpin. Dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mau lengser. Ada 6 orang. Dari 6 orang tersebut terpilihlah Utsman bin Affan. Ya. Nah, ini 2 cara yang disyariatkan dan dicontohkan oleh para salafus saleh. Kemudian ada cara yang ketiga, tetapi ini tidak disyariatkan. Tetapi jika istatabbal amn, jika terjadi setelahnya stabilitas keamanan nasional, maka pada saat itu ditaati. Apa itu? Pemberontakan. Pemberontakan atau pengambilan kekuasaan dengan paksa. Ini asal hukumnya tidak boleh, dosa besar. Kecuali dengan syarat-syarat. Di antara syaratnya adalah pemimpinnya kafir.
Pemimpinnya tidak membiarkan kaum muslimin sholat, pemimpinnya tidak sholat, dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, la ma'aqamu fikumus salah. Tidak boleh memberontak selama mereka membiarkan kalian sholat. Dalam riwayat yang lain, la ma sallau. Tidak, selama mereka sholat. Tidak boleh memberontak. Berarti pemahaman baliknya, kalau mereka sholat, membiarkan kaum muslimin sholat, dan sholat adalah syiar Islam yang paling besar, maka pada saat itu dia boleh memberontak. Dalam riwayat yang lain, illa antara kufran buahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalian melihat pemimpin kalian itu kafir nyata, jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Baru boleh memberontak. Itu pun dilihat. Kalau memberontak mendatangkan keburukan lebih besar, tidak boleh memberontak. Dan itu yang terjadi sekarang. Suriah, Libanon, Yordania, Libya, ya, dan seterusnya. Tunisia. Yang ada kehancuran setelah. Dan tidak pernah ada, sejarah tidak pernah bohong, tidak pernah ada sepanjang sejarah hidup manusia, pemberontakan mendatangkan kebaikan lebih banyak daripada sebelum pemberontakan. Yang ada adalah keburukan. Taib. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati, sesudah kita itu pahami, maka berarti selain tiga ini bukan dari syariat Islam. Termasuk di dalamnya memilih pemimpin dengan cara banyaknya yang bersuara. Nah, itu bukan dari syariat Islam. Ya. Tetapi, nah ini, ketika kita dihadapkan dalam sebuah situasi, keadaan yang kita hidup di dalamnya, kemudian kalau suara kita tidak digunakan, maka orang-orang yang buruk akan memimpin. Maka pada saat itu dipersilahkan untuk mengambil posisi, menggunakan suara, agar orang-orang baik memimpin. Dan ini digunakan dalam keadaan yang sangat terpaksa. Karena kita dalam sebuah negara yang sistemnya sekarang seperti itu. Jika tidak digunakan suara kita, maka akan dipimpin oleh orang-orang yang buruk. Maka gunakanlah suara tersebut. Baik. Itu tentang pemilihan. Sekarang apa saja Ustadz milih siapa? Itu intinya kan. Ya. Maka jawabannya ini sama ketika kemarin pekan yang lalu saya ke Jabodetabek juga gitu. Pokoknya kalau pembicaraan khusus dalam kamar duduk Ustadz di situ, ramai. Pasti nanya tentang pemilu. Minimal kata mereka, minimal Ustadz, kasih kisi-kisi. Kasih kisi-kisi aja. Maka yang pertama laki-laki. Nah, karena dia mimpin sholat. Ya, karena dia mimpin sholat. Kemudian yang kedua, dia amanah. Sebagaimana perempuan muslim, perempuan anak Nabi, wa ila Madinah akhahum salih, anak Nabi Saleh yang ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian beliau berkata kepada bapaknya Saleh, ya abati ista'jirhu fa inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai bapakku, itu Musa alaihissalam, jadikan sebagai pekerja. Sungguhnya engkau orang yang paling baik engkau pekerjakan adalah orang yang kuat dan amanah. Nah, saya katakan pertama tentunya muslim, kemudian laki-laki, kemudian setelah itu amanah, kemudian kuat. Kuat di sini ilmu, ya, terutama ilmu agama, kemudian juga kuat fisik. Nah, itulah 4 itu. Bagaimana prinsip pemahaman salaf dalam masalah politik? Ya, politik yang ada yang sekarang ini politik belah bambu. Yang satu diangkat, yang satu diinjak. Itu kalau bambu, belah bambu. Politik yang curang, politik yang bohong, politik yang menipu umat, politik suap menyuap. Kalau seperti ini, apakah pantas kita untuk masuk ke tempat itu? Jadi harus perhatikan, yang ada ini gimana politik yang ada? Politik yang curang, politik saling menjatuhkan,
politik saling membuka aib, saling suap menyuap, dan yang lainnya. Apa pantas untuk masuk ke dalam tempat yang seperti itu? Justru dia harus menghindar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya pun dibenarkan masuk politik, siapa orangnya? Orangnya siapa? Kata Imam Al-Qayyim, orang yang faham Al-Quran, faham sunnah Nabi, menurut pemahaman salaf. Nah, kata Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi dalam kitabnya beliau, Madarikun Nazar, kata beliau bahwa yang masuk ke politik ini adalah orang-orang yang faham Quran, sunnah, dan pemahaman salafus saleh. Tapi kalau kita lihat sekarang ini gimana? Siapa aja masuk yang nggak ngerti agama, tauhid aja nggak paham, wudu nggak paham, masuk medan politik. Nggak paham. Yang ketiga, kalau seandainya pun mereka mengadakan dengan masuk politik ini, mereka akan mengadakan perubahan. Perubahan bukan dengan itu. Perubahan seperti yang dimulai oleh para nabi dan rasul, dengan mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Dan pertama kali untuk adakan perubahan, dia harus merubah dirinya dulu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Mereka harus rubah dulu. Mereka akidahnya harus rubah dulu dirinya, keluarganya, akhlaknya. Mereka belajar tentang Islam. Jangan mereka mengatakan, "Oh, saya ingin merubah." Bukan mereka merubah, mereka yang dirubah. Bukan jadi baik, jadi rusak. Dulu sebelum dia masuk partai, Masya Allah, jenggot, tidak isbal, rajin sholat berjamaah, rajin ngaji. Begitu masuk partai medan politik, rusak dia. Cukur jenggot, sholat berjamaah sudah jarang, pakaiannya juga Masya Allah sudah nggak kelihatan sebagai talibul ilm. Belum yang lain yang dilakukan lagi. Ya gimana akan merubah? Dia sudah berubah. Bagaimana akan merubah? Belum lagi alasan yang lain, bahwa ini berkaitan dengan mansib, manasib, dengan kedudukan. Dan kedudukan ini hawa yang ada. Orang bukan ingin merubah, bukan Islam, label Islam itu hanya dagangan yang dibawa oleh mereka. Dagangan. Kalau mereka ingin merubah, ya mereka tidak mencari kedudukan. Yang mereka cari kedudukan. Kalau sudah dapat kursi, sudah ditinggalkan semuanya, masa lama. Yang dicari kursi, bukan untuk membela Islam, bukan. Yang cari kursi. Antum lihat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu arda, ketika minta kedudukan apa kata Nabi? Nabi bersabda, "Ya Abu Dzar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha satakunu khizyun wa nadama illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha." Ya Abu Dzar, engkau lemah. Ini sahabat minas sabiqin awalin, dikatakan lemah oleh Rasulullah. Ini amanah kedudukan ini, dan engkau akan hina dan menyesal pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan hak dan dia tunaikan dengan benar. Dan masih banyak lagi, ya, yang ada. Bukan berarti bahwa kita salaf itu tidak berpolitik. Lihat keadaan yang ada seperti sekarang ini. Politik yang ada bukan politik yang benar, tapi yang curang.